Jadi kalau ada sesuatu udah diyakinin, nah, kemudian datang sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu sifatnya ragu. Apakah yang keraguan yang baru datang itu bisa merubah hukum yang telah diyakini? Nggak bisa. Anda yakin bahwasanya keyakinan layar tafi'u nggak bisa terangkat hukumnya disyakki tarik dengan sesuatu dengan keraguan yang baru datang. Yakin udah kita udah suci ini udah wudu, ragu batal kagak ya? Maka keyakinan kita udah wudu nggak ada hadas tidak bisa dihilangkan hukum tersebut dengan ragu-ragu apakah ada hadas apa kagak. Nggak bisa. Berarti hukumnya tetap suci dari hadas. Ya, karena kita udah wudhu tuh yakin sifatnya. Batal apa belum? Itu sifatnya syak, ragu. Sesuatu yang yakin nggak bisa dirubah dengan sesuatu yang ragu. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali wa sahbi amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab Husnul Bayan li Qawaidil Fiqhil Musan dalam fan ilmu kaidah fiqhiyah. Kita sekarang masuk kaidah yang kedua. Nah, ini udah pembahasan baru nih. Masuk kaidah yang kedua daripada Al-Qawaidil Kulliyah Al-Khams, Al-Qawaidil Kubra, daripada 5 kaidah-kaidah besar yang ada dalam fikih khususnya di madhabul Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ardah. Ya, kita masuk kaidah yang kedua. Apa kaidah kedua? Al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang namanya keyakinan itu nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama dulu secara arti daripada kaidah tersebut secara letterlek. Baik secara etimologi atau secara terminologi, baik secara bahasa atau secara istilah. Makna kaidah, makna daripada kaidah tersebut awalan yang pertama ma'anil mufradat, makna-makna dari mufradat yang ada di kaidah tersebut. Satu al-yaqin. Al-yaqin yutlaq 'inda al-fuqaha al-i'tiqad al-jazim wal asl al-mustashab wal zahir al-mufid lidh-dhann. Kata-kata al-yaqin, kata-kata al-yaqin, kita sekarang bicara kata-kata al-yaqin. Apa sih artinya yakin? Nah, kalau kita bicara yakin di kitab-kitab fikih indal fuqaha, maka kadang-kadang dia yutlaq alal i'tiqad al-jazim. Terkadang dia diartikan sebagai i'tiqad al-jazim, keyakinan yang pasti, 100% udah. Itu disebut yakin. Ini di fikih nih, kita bicara fikih bukan bicara usul fikih. Nanti kalau usul fikih lain lagi. Bicara fikih. Jadi terkadang kata-kata yakin yutlaq digunakan indal fuqaha alal i'tiqad al-jazim untuk makna i'tiqad jazim, keyakinan yang sifatnya pasti 100% yakin. Aneh yakin nih Ustadz Haris Ubaidillah yang ini orangnya. Aneh emang 100% yakin nih i'tiqad jazim. Wal aslil mustashab. Terkadang yang kedua digunakan untuk makna al aslil mustashab. Hukum asal yang berkelanjutan. Al aslil mustashab. Hukum asal yang berkelanjutan. Ya, jadi hukum asalnya apa? Ya suci misalkan dia udah wudu, hukum asalnya berarti nggak ada hadas sampai dia betul-betul yakin bahwasanya dia datang hadas. Itu namanya al-aslil mustashab, hukum asal. Jadi kadang-kadang kata-kata yakin bisa diartikan al-aslil mustashab, hukum asal yang berkelanjutan. Wal-zahiri al-mufidil lidhan. Kadang-kadang yang ketiga nih kata yakin bisa digunakan oleh para fuqaha untuk arti al-zahir, sesuatu yang zahir al-mufidil lidhan yang menunjukkan arti dhon. Ya, dia nggak sampai 100% tapi dugaan kuat secara zahir seperti itu. Yakin kadang-kadang diartikan. Jadi kalau kita bicara yakin menurut fuqaha ya,
Yakin menurut fuqaha, kadang-kadang kata-kata yakin diartikan dengan i'tiqad jazim, kadang-kadang kata yakin diartikan juga untuk al-aslil mustashab, hukum asal yang berkelanjutan, wal-zahiril mufidil dhon. Yang ketiga, kadang-kadang kata-kata yakin digunakan untuk arti al-zahir al-mufidil dhon, sesuatu yang zahir yang menunjukkan makna dhon, itu yakin. Ada tiga ya. Kemudian kaidahnya bunyinya al yakin la yuzal. Apa arti la yuzal? Ay la yurfa, tidak diangkat. Keyakinan itu tidak diangkat, tidak dihilangkan. Bisyaki, dengan syak. Apa artinya syak? Nanti akan dibahas panjang lebar masalah makna syak. Tapi di sini secara global saja diartikan at-taraddudu bistiwain aw rujhan. Syak ini keraguan-raguan, maju mundur, taraddud. Bistiwain, baik 50-50 aw rujhanin, atau ada yang lebih dominan, lebih rajih, cuman nggak kuat dugaan tersebut. Masih maju mundur sifatnya dengan dua kemungkinan, dua opsi atau lebih. Ada kalanya dua kemungkinan tersebut itu sifatnya 50-50 istiwa, atau rujhan, atau ada sisi yang dominan tapi tidak kuat. Ya. 5545 misal nanti akan dirinci insyaallah, makna syak akan dirinci lagi insyaallah. Saya tidak arif, nanti akan datang definisi daripada syak. Itu makna mufradat, makna setiap mufradat yang ada di kaidah tersebut. Al yaqin la yuzalu bisyak, makna al yakin kita udah tahu, la yuzal kita udah tahu, bisyak maknanya kita udah tahu. Sekarang al-ma'na al-ijmali. Sanian, yang kedua al-ma'na al-ijmali. Maknanya secara global. Apa makna al-yakin la yuzalu bisyak secara global? Anna al-yakin, bahwasanya sesuatu yang sudah diyakini, la yartafi'u hukmuhu, maka tidak terangkat hukumnya, tidak hilang hukumnya, bisyakkit tari'i, dengan syak yang baru datang. Jadi kalau ada sesuatu udah diyakinin, nah, kemudian datang sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu sifatnya ragu. Apakah yang keraguan yang baru datang itu bisa merubah hukum yang telah diyakini? Nggak bisa. Anda yakin bahwasanya keyakinan layar tafi'u, nggak bisa terangkat hukumnya disyakki tarik, dengan sesuatu, dengan keraguan yang baru datang. Yakin udah, kita udah suci ini, udah wudu, ragu, batal kagak ya? Maka keyakinan kita udah wudu, nggak ada hadas, tidak bisa dihilangkan hukum tersebut dengan ragu-ragu apakah ada hadas apa kagak. Nggak bisa. Berarti hukumnya tetap suci dari hadas. Ya. Karena kita udah wudhu tuh yakin sifatnya. Batal apa belum? Itu sifatnya syak, ragu. Sesuatu yang yakin nggak bisa dirubah dengan sesuatu yang ragu. Alladhi huwa, yang mana asyaqqut tariq tersebut, alladhi huwa, yang mana asyaqqut tariq tersebut, at-taraddudu adalah keraguan atau maju mundur, bistiwain dengan 50-50, au rujhanin, atau ada satu sisi yang dominan tapi nggak kuat ya. Kuat nggak jadi syak. Nah, fal yaqinu sabik, ini diperjelas nih sama beliau, sama Syekhuna Dr. Abdurrahman. Fal yaqinu sabik, maka keyakinan yang telah lebih dulu itulah yazulu bisyaqqi tariq, dia nggak hilang dengan keraguan yang baru datang, nggak bisa. Maka kalau mau keyakinan yang lebih dulu dihilangkan bagaimana? Dirubah. Fala yazul, maka tidak hilang, tidak bergeser keyakinan yang lebih dulu, illa biyaqin mithli, kecuali dengan keyakinan yang sama dengannya, keyakinan yang serupa dengannya. Atau bizahirin aqwa minhu, atau dengan sesuatu yang zahir, yang nampak, tapi yang aqwa minhu, yang lebih kuat daripada al-yaqinu sabiq. Untuk kembali kepada al-yaqinu sabiq. Jadi sesuatu yang udah diyakini yang lebih dulu itu nggak bisa hilang, kecuali kalau ada sesuatu yang baru yang sifatnya yakin juga. Udah wudu yakin nih. Ragu nggak? Batal apa enggak ya? Kalau ragu-ragu batal apa enggak, berarti nggak batal. Berarti masih ada wudu. Tapi kalau yakin, pret, kentut, emang dengar suara. Yakin nggak tuh berarti? Yakin. Maka keyakinan yang baru bisa merubah keyakinan yang lama. Atau bizahirin aqwa minhu, atau dengan sesuatu yang zahir yang lebih kuat daripada yakin. Ya, udah wudu nih, kemudian ragu batal apa enggak batal. Habis wudu, udah selesai wudu, nggak lama kemudian lihat di sarung kita kayak ada buletan bekas cepirit. Wal aslu fi kulli haditsin takdiruhu bi aqrab zaman. Itu kan zahir itu.
Zahir aku. Sesuatu yang zahir. Wah, ini bekas spirit dari mana lagi? Pas di bagian lobang lagi. Cuman gak berasa. Mungkin saking udah lagi sakit. Kadang-kadang kan orang kalau udah sakit ngoncor kan sampai keluarnya nggak berasa. Kadang-kadang kalau lagi parah. Ya. Atau namanya zahir agwa minhu. Wal amrul mutayakkan thubutuhu sesuatu yang diyakini thubutuhu. Ya. Thubutnya dia. Terjadinya. Atau tetapnya dia. Fal amrul mutayakkan sesuatu yang dikini tubutuhu ketetapannya dia la yartafi'u maka dia nggak bisa terangkat, nggak bisa hilang illa bidalilin qati' kecuali dengan dalil yang pasti, yang qati'. Wala yuhkam bizawalihi maka tidak dihukumi bizawalihi ay bizawal al amril mutayaqqani thubutuhu bizawal al amril mutayaqqani thubutuhu. Itu dhamirnya kembali ke situ tuh. Hi ke ay al amrul mutayaqqan thubutuhu. Ay wala yuhkam dan tidak dihukumi bizawalihi dengan hilangnya sesuatu yang udah pasti. Himujara di syak cuma gara-gara syak doang, nggak bisa. Wah berantakan semua syariat kalau cuma gara-gara syak sesuatu yang udah pasti dianggap hilang, berantakan. Begitu pula sebaliknya kadzalikal amrul mutayaqqan adamu thubutihi sesuatu yang diyakini tidak tetapnya. Ragu nih, ya. Nah, kita tahu, kita tahu udah batal loh. Tuh tahu tadi udah kencing. Cuman ragu, tadi anak habis kencing wudhu apa kagak ya? Berarti kan kita yakin bahwasanya kita belum bersuci. Kita yakin ada musbut, yakin belum bersuci. Ya, tadi yakin ada hadas, kemudian yakin belum bersuci, ragu udah bersuci apa belum ya? Udah bersuci apa belum? Berarti kan al-amrul mutayaqqan ada musbuti, yakin sesuatu belum sebutnya. Maka la yuhkam bi tsubutihi enggak bisa dihukumi sabit bi mujarradi syak. Cuma gara-gara syak. Ragu, udah suci apa belum ya? Udah bersuci apa belum ya? Enggak bisa. Ente tadi yakin udah batal, suci atau belumnya ragu-ragu. Berarti dihukumi masih ada hadas. Sama, sebaliknya juga sama. Lianna syakka adhafu minal yaqin karena yang namanya keraguan itu lebih lemah dari yakin. Fala yu'ariduhu thubutan wa adaman. Maka yang namanya syak itu fala yu'ariduhu. Maka yang namanya syak itu enggak bisa yu'arid menentang yakin. Ya dhamir yu'arid itu kembali kepada syak, kembali kepada yakin. Fala yu'ariduhu maka syak itu enggak bisa kembali menentang keyakinan thubutan baik secara thubut, secara penetapan wa adaman atau secara ketiadaan. Secara keberadaan atau secara ketiadaan. La ilaha illallah. Jelas ya? Jadi itu makna al-yakin la yuzalu bisyak. Kalau sesuatu diyakini ada, maka nggak bisa hilang cuma dengan keraguan tentang tidak ada. Sesuatu diyakini tidak ada, nggak bisa dinyatakan ada cuma dengan keraguan tentang ada. Nggak bisa tuh. La ilaha illallah. Contoh-contohnya nih satu bab semuanya panjang lebar. Anda nggak mau terlalu banyak bicara contoh. Nanti kita akan masuk ke bab-bab qawaid di situ amtilah banyak sekali. Ini diantara contohnya satu dikasih sama beliau. Mithalu dzalika contoh. Idza safara rajul ila biladin ba'ida kalau seseorang melakukan perjalanan ke negeri yang jauh. Zaman dulu apalagi nih, fan qata'at akhbaru kemudian enggak ada kabar, putus kabarnya tentang rajul tersebut. Muddatan dalam tempo tawilatan yang lama. Ya, terputus enggak ada kabar nih. Masih hidup apa kagak ya? 20 tahun bagi gak ada kabar. Orang masih hidup apa kagak nih? Fan kita wa akhbarihi maka terputusnya kabar tentang dia, ya ja'alu syakkan fi hayatihi membuat kita jadi ragu-ragu masih hidup apa kagak. Illa anna dzalika syak hanya saja keraguan tersebut, apakah dia masih hidup apa enggak? La yuzilul yakin, enggak bisa menghilangkan keyakinan. Apa keyakinannya? Wa huwa hayatuhul mutayaqqanatu sabiqan, yaitu status dia yang masih hidup sebelumnya. Karena sebelumnya kita lihat dengan kepala kita dia masih hidup, berarti yakin apa kagak? Yakin. Terus dia pergi 20 tahun. Terus kita ragu, nih orang masih hidup apa enggak? Berarti tentang status dia masih hidup atau tidak keraguan atau bukan? Keraguan. Keraguan enggak bisa menghilangkan keyakinan yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri dia masih hidup. Enggak bisa tuh. Maka wa ala dzalika berdasarkan hal tersebut, fala yajuzul hukmu bi mautih. Enggak boleh langsung kita hukumin dia udah mati. Bininya langsung dianggap jadi janda, langsung dilamar. Mentang-mentang bininya misalkan cakep, udah 20 tahun nih udah kagak kelihatan. Oh berarti laki itu udah meninggal, itu udah janda, itu udah halal, udah anak kawin aja dah daripada ente nganggur. Nggak boleh. Gara-gara syahwat hukum dirubah-rubah.
Wa ala dzalika fala yajuzul hukmu bi mautihi, enggak boleh kita hukumi dia udah mati, enggak boleh karena hidupnya dia itu sesuatu yang yakin, jelas 100%. Sedangkan matinya dia ragu-ragu, apakah mati apa enggak, dia masih hidup apa enggak. Dan ahli warisnya enggak boleh keburu-buru langsung bagi warisan. Walaysa li warathati iktisamu tarikatihi ma lam yathbut mautuhu yaqinan. Dan tidak boleh liwarasatihi untuk ahli warisnya iktisamu tarikatihi ngebagi-bagi warisannya atau harta peninggalannya. Malam yathbut mautuhu yakinan selama belum diketahui matinya dia secara yakin. Karena hidupnya dia yakin, maka tidak bisa dihilangkan kecuali dengan yakin. Biasanya nanti di fikih itu dinaikin ke gobi, dinaikin ke hakim. Nanti hakim bakal lihat di antara indikatornya. Kalau emang benar-benar nggak ada kabar, udah lama banget di antara indikatornya. Orang-orang yang sepantaran dia masih pada hidup apa kagak. Nah, kalau dia berangkat umur 20 tahun, terus 20 tahun nggak ada kabar, umur masih 40 tahun. Orang-orang sepantarannya 40 tahun, umurnya masih hidup apa kagak. Asli kebanyakan. Biasanya tuh Gobi nggak bakal mutusin dia dianggap mati. Nggak dia nggak mati. Itu ada pembahasannya tersendiri di fikih itu. Biasanya dilihat orang yang sepantar sama dia. Nanti Gobi yang memutuskan. Nanti dia baru bisa dihukumi sebagai mati. Kalau udah benar-benar nggak ada kabar, dihukumi mati. Kalau udah ada putusan pengadilan. Terus kalau datang lagi bagaimana? Beb Toto masih hidup. Bininya udah kawin sama orang. Dan lain sebagainya. Harusnya dibagi-bagi. Nah itu fikih itu. Ntar panjang tuh. Bukan sekarang pembahasannya. Kalau kita bahas sekarang lebar akhirnya. Wa yu'abbaru an hadhil qa'idah. Kaidah al-yakin la yuzalu bisyak ini disebut juga, diungkapkan juga dengan bahasa al-aslu baqa'u makan ala makan. Ya, hukum asalnya itu baqa'u makan, bertahannya sesuatu yang sudah ada ala makan sesuai dengan status dia yang sudah ada. Jadi sesuatu kalau hukum asalnya suci, maka dia bertahan tetap dihukumi suci. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Hukum asal sesuatu dia bertahan statusnya sebagaimana statusnya yang awal selama belum ada perubahan. Awil istishabu hujjatun, atau juga bisa kaidah ini disebut al istishabu hujjatun. Ya, keberlangsungan, istishab itu keberlangsungan sebuah hukum itu dianggap hujjah selama nggak ada yang merubah istishabul asal. Atau mazhabat biyaqin la yartafi' minhu illa biyaqin. Ya, mazhabat biyaqin, sesuatu yang ditetapkan dengan sesuatu yang tetap dengan keyakinan, la yartafi', maka tidak bisa terangkat status ketetapannya itu illa biyakin kecuali dengan keyakinan juga. Ini redaksi-redaksi lain terhadap kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Jadi kata-kata al-aslu baqa'u makan ala makan, kemudian al-istishab hujjatun, ma thabata biyakin la yartafi illa biyakin. Itu semua adalah redaksi lain daripada kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Jelas ya? La ilaha illallah. Ini dulu nih masa bata biyakin. Ini layar tafi'illa biyakin. Anda ingat ini waktu imam besar ngajar qawaid anti takfir. Qawaid anti takfir. Ya. Itu ada mandafal al-Islam biyakin la yakhruj minhu illa biyakin. Nggak boleh kita ngakafirin orang cuma gara-gara ada hal-hal yang masih debatable apakah dia murtad atau tidak. Atau belum jelas. Sahabat mandafal al-Islam biyakin. Orang masuk Islam dengan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yakin nggak masuk Islam? Begitu dia mengucapkan itu yakin masuk Islam berarti. Maka nggak boleh dihukumi keluar dari Islam kecuali dengan sesuatu yang yakin, yang pasti. Yakin, yang pasti. Nggak boleh kita gampang ngakafirin orang. Selama masih ada ihtimal, kata ulama, selama masih ada kemungkinan makna lain yang nggak membuat dia dikafirkan, maka masih bisa diarahkan ke makna lain. Agak qawaid takfir. Itu yang besar bahas waktu pesantren Ramadan yang di sini tuh. Ramadan 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Panjang lebar tuh dibahas ini itu. Ta'rifu syak, kemudian definisi syak wa anwa'ihi, definisi syak dan jenis-jenisnya syak. Ya, ini ajib ini pembahasan ini. Asyaku indal fuqaha, syak menurut fuqaha. Apa bahasa Indonesia? Bahasa kerennya syak. Skeptis ya. Skeptis syak bukan? Skeptis. Kalau bahasa kalau di universitas diajarin kita kalau mau mencari kebenaran ilmiah harus dimulai dengan skeptis, ragu dulu nanti baru
cari kebenaran. Mulainya dari keraguan. Kalau ente mau menguji sesuatu, mulai dari keraguan katanya. Raguin dulu, baru nanti ente bisa nguji. Benar apa kagak tuh? Sebenarnya ragunya gak rapi-rapi, mati, sul khotimah ente. Alhamdulillah menggalik. Asyakku indal fuqaha. Syak menurut fuqaha huwa at-taraddudu. Ya, syak ragu menurut fuqaha itu apa? At-taraddudu. Maju mundur sawaun kana ma'a rujhan ahadit tarafain au ma'astiwaihima. Baik ada salah satu dari dua sisi yang dominan atau dua-dua sisi tersebut sama, setara, 50-50. Ya, Anda ngelihat Ustadz Haris dari jauh, Anda ragu. Ini Ustadz Haris atau Buya Majid nih. 50-50 ragunya itu syak. Atau kayaknya sih Ustadz Haris, tapi Anda masih ragu. 55% sih Ustadz Haris, tapi bisa jadi 45% kemungkinan Buya Majid. Nah, itu masih syak tuh kalau menurut fuqaha tuh. Nah, itu namanya ma'arujhani ahadit tarafain. Ada salah satu sisi yang lebih unggul, lebih dominan. Tapi masih ragu. Disebut kalau usul fikih nanti enggak, usul fikih kalau 50 nanti akan dijelaskan tuh. Kalau 50-50 syak, kalau udah enggak 50-50 lagi tuh nanti yang satu don, yang satu waham tuh, satu sisi don, satu sisi waham. Tapi kalau fuqaha enggak, selama masih ada unsur keraguan walaupun enggak 50-50. Ya, at-taraddud. Ya, ada maju mundur dalam menilai sesuatu, ya, baik 50-50, 50-50 itu ma'astiwa ihima, dengan kesamaan antara dua sisi. Nah, di satu sisi Anda pikir ini Ustadz Haris, di satu sisi Anda pikir Buya Majid. Anda 50-50 nih, karena dari jauh nggak kelihatan, mata Anda minus, jadi 50-50 ragu. Itu disebut apa? Syak. Syaknya itu ma'astiwa'id tarafain namanya. Tapi kalau kayaknya sih Ustadz Haris nih ya, di hati Anda perasaan di satu sisi ini 55% Ustadz Haris nih. Tapi masih bisa jadi 40% Buya Majid, bisa jadi nih. Karena sama-sama pakai kacamata, badannya kurang lebih nggak terlalu jauh. Tetapi ini kayaknya Ustadz Haris nih, soalnya model pecinya agak beda kayaknya. Dari jauh kelihatan, dan kelihatan ini jalan-jalannya jalan-jalan orang baru kawin sekali. Kalau udah kawin 2 kali jalannya beda. 55% Ustadz Haris. 45% tapi masih keraguan. Itu menurut fuqaha disebut apa? Syak. Menurut fuqaha di kitab-kitab fikih. Jadi kalau kita ngertiin syak di kitab fikih jangan saklek, harus 50-50. Ya, jangan saklek, nanti lihat konteks. Kalau di usul fikih lain cerita, hadza ma'nahul ghalib fi isti'mal fuqaha fi kutubil fiqh. Ini makna syak, makna syak al-ghalib pada umumnya fi isti'mal fuqaha fi kutubil fiqh, di dalam penggunaan fuqaha di kitab-kitab fikih. Jadi para fuqaha kalau gunakan kata-kata syak umumnya ini, imma istiwa'ut tarafain atau raddut ma'a istiwa'ut tarafain atau ma'a rujhan ahadit tarafain. Amma ashabul usul, adapun ulama usul fikih, fa innahum faraqu baina dzalik. Amma ulama usul fikih ngebedain tuh. Anu udah sering ngejelasin di sini berkali-kali ada jelasin tuh. Ulama usul fikih ngebedain. Wa qalu, mereka mengatakan at-taraddud in kana 'ala sawa fa huwa syak. Menurut ulama usul fikih, kalau taraddudnya itu ragu-ragunya itu 50-50, betul-betul 50-50%, itu baru disebut syak. Tapi kalau wa idza kana ahaduhuma rajihan, kalau ada unsur yang lebih dominan antara dua sisi tersebut yang sedang dipertimbangkan atau yang sedang dinilai, ada unsur yang lebih dominan, yang satu lebih dominan, yang satu enggak sedominan yang sebelahnya, itu perrajihu yang lebih dominan disebut dzan, wal marjuhu yang lebih minim unsur dominasinya disebut waham. Ya kayak tadi berarti itu kalau menurut ini dalam perspektif usul fikih ya. Kalau pakai perspektif usul fikih, tadi ketika Anda nilai, ini Buya Majid atau Ustadz Haris nih, ketika 50-50 menurut usul fikih itu disebut apa? Syak. Tapi ketika, oh ini kayaknya kemungkinan 55% Ustadz Haris. 45% sisanya kemungkinannya bisa jadi Buya Majid. Nah, kemungkinan yang lebih unggul 55% itu disebut apa? Dhon. Kemungkinan yang lebih sedikit dominasinya 45% disebut apa? Waham. Jadi kalau menurut usul fikih itu antara dhon sama waham apa ya? Dua sisi mata uang yang enggak terpisahkan tuh. Kalau di satu sisi dhon, di sisi lain berarti ada waham. Nah, ketika mempertimbangkan satu hal, ada dua hal yang dipertimbangkan, ya.
Di satu sisi ada dhon, otomatis di sisi lain ada waham. Jelas ya? Nah, waqas sama Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini asyakka ila thalathati aqsam. Nah, ini ajib ini. Ini faedah jamilah jiddan. Al-Imam Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini membagi syak. Abu Hamid Al-Isfirayini membagi syak menjadi 3 bagian. Al-awwal asyaqqu tari' ala asl muharram. Ya. Syak syak yang tari', syak yang timbul pada sesuatu yang aslin muharram, yang hukum asalnya haram. Ini penting banget nih, kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari nih. Ini pembagian ini penting, perhatiin. Ya, syak ada 3 bagian. Yang pertama asyaqqut tari' ala aslin muharram. Syak yang timbul terhadap sesuatu yang hukum asalnya haram. Nah, contohnya apa? Mithalu dzalika. Contohnya an yajida syatan fi baladin fiha muslimun wa majus. Ya, dia mendapatkan kambing. Kambing sembelihan nih. Kalau kambing nggak sembelihan udah pasti kambing sembelihan. Ya. Fi baladin, di sebuah negeri yang fiha muslimun wa majus, yang di dalamnya ada orang-orang Islam dan ada orang-orang Majusi. Ada orang-orang Islam, ada orang-orang Majusi. Fala tahillu, maka nggak sah dan kambing tersebut hatta ya'lama, sampai dia betul-betul mengetahui annaha zakatu muslim, bahwasanya dia sembelihannya orang muslim. Ya. Perhatikan baik-baik ya. An yajida syatan, dia mendapatkan kambing fi baladin, di negeri ya, fiha muslimun, yang di dalamnya ada orang-orang Islam wa majus, dan orang-orang Majusi. Fala tahillu, maka enggak halal hatta ya'lama annaha, sampai dia mengetahui annaha, bahwasanya syah tersebut, kambing tersebut zakatu muslim, sembelihannya orang muslim. Kenapa? Li anna aslaha haram, karena hukum asalnya haram. Hukum asalnya sembelihan itu haram sampai kita pastikan benar-benar sembelihannya apa? Sah. Sampai sembelihannya sah. Hukum asalnya makan binatang itu haram sampai kita pastikan sembelihannya sah. Wa syakakna fi dzakatil mubihah, dan kita ragu apakah sembelihannya dia sah apa enggak sehingga menjadikan dia jadi halal. Tapi di sini falau kanal ghalib fihal muslimun, berarti tadi itu negerinya yang jumlah Islam sama Majusinya kurang lebih sama. Bisa jadi 50-50, atau ya Majusinya lebih banyak dari Majusi. Majusi ini termasuk pokoknya selain Ahlul Kitab, termasuk Hindu Buddha masuk tuh. Pokoknya di sini yang selain, karena kan dari pihak Ahlul Kitab tuh hukumnya boleh tuh, dengan syarat-syarat ya. Kalau Yahudi, Nasrani sembelihannya masih boleh dengan syarat. Disyurut, sama kayak kita nikahin perempuan Ahlul Kitab, ada syarat-syaratnya. Yahudi, Nasrani sembelihannya juga boleh kita makan dengan syarat, dengan beberapa syarat. Ini bicara Majus, Majus bukan Ahlul Kitab, berarti termasuk Hindu, termasuk Buddha tuh bukan Ahlul Kitab tuh, bukan Ahlul Kitab dia. Nah sekarang kalau tadi tuh di negeri yang muslimnya banyak, Hindu Budanya juga banyak, campur aduk udah di situ, ya kagak bisa. Selama kita nggak betul-betul tahu yang nyembelih muslim, maka nggak halal. Karena kenapa? Dia syakkun tariun ala aslin muharram. Karena dia ragu yang timbul kepada sesuatu yang hukum asalnya haram. Hukum asal sembelihan haram kalau kita nggak tahu yang nyembelih itu muslim atau memenuhi syarat nyembelih. Tapi kalau falau kanal kali fihal muslimun, nah tapi kalau kayak kita di Jakarta bagaimana, Beb? Nah, ini pertanyaan nih. Ribet dong kalau mesti begitu. Kalau di Jakarta bagaimana? Falau kanal kali fihal muslimun, tapi kalau mayoritas penduduknya muslim, jazal akal. Selama kita lihat udah disembelih, ya jazal akal, boleh kita makan. Kenapa? Amalan bil ghalibil mufidil duhur. Karena kita ngamalin ghalib. Umumnya yang nyembelih muslim. Kalau di negeri mayoritas muslim, ya umumnya yang nyembelih muslim. Nah, karena ini ghalib umum, maka umum itu mufid li tuhur, memberikan makna zahir, secara zahir berarti dihukumnya halal. Jelas apa kagak? Saya ngalamin ini nih. Saya ngalamin waktu itu naik pesawat. Waktu baru nikah sama istri. Waktu itu kan anak mesti balik ke Hadramut. Nyelesain kuliah sisa 1 tahun di Ahqaf. Karena Ahqaf ini fakultas syariah 5 tahun. Fakultas-fakultas lain 4 tahun. Fakultas syariah kuliahnya 10 semester. Paling cepat.
Jadi kayak mirip-mirip kedokteran Fakultas Syariah di Hagof ini. Karena banyak banget SKS-nya dia. Ya. Saya di tahun terakhir habis nikah harus balik. Subhanallah waktu itu karena pengantin baru, duit pas-pasan, seret. Ya. Cari tiket yang paling murah. Malu waktu tiket dibayarin sama mertua. Malu mau mencari tiket yang mahal-mahal. Udah cari tiket yang paling murah. Dapat pesawat Kolombo. Mihin Langka. Mihin Lanka nama pesawatnya. Nggak pernah denger kan? Saking murahnya tuh, nggak pernah dengerin deh. Mihin Lanka. Aneh taubat tuh naik pesawat itu. Tubna ilallah. Itu pesawat, Masya Allah. Sama Lion Air, bagusan Lion Air. Ini mau ke Timur Tengah nih. Dari Jakarta, transit ke Kolombo. Kolombo di mana Kolombo? Sri Lanka. Ibu kota Sri Lanka. Sri Lanka mayoritas Buddha, Hindu, Buddha, Hindu, Buddha. Yang jelas bukan ahlul kitab, bukan muslim. Mayoritas tuh. Dari Sri Lanka terbang lagi tuh ke Oman. Nah, Oman. Karena waktu itu belum ngerti. Waktu itu kan nggak bisa terbang langsung ke Yaman, masih perang. Oman itu yang Anda tahu ada Muscat, ada Solala. Nah, untuk ke Hadramut yang dekat dari Solala. Anda pikir Muscat, Solala, Jakarta, Bogor. Bini lagi hamil sebulan lagi WW-an. Udah deh nggak apa-apa beli tiket ke Muscat aja murahan. Anda pikir Muscat Solala Jakarta Bogor, katanya 1000 kilo. Naik bis. Dia udah naik pesawat dari Jakarta, Kolombo, Muscat, Muscat naik bis. Udah gitu dapat bisnya bis yang model-model kayak Kopaja. Isinya semua orang Banggali. Untung AC. Wah udah alhamdulillah untuk Abu Bakar tuh kuat banget gelandotannya dalam perut tuh. Tuh hamil Abu Bakar tuh waktu. Nah, dari Muscat Solala istilahnya udah gak kuat tuh. Dari Solala naik mobil lagi 900 kilo ke Mukalla. Jalanannya hancur. Kalau dari Muscat Solala jalan bagus. Solala ke Mukalla naik mobil lagi 900 kilo. Karena itu ada anak-anak Banat Mukalla yang ikut. Jadi mau gak mau kita mesti nganterin dulu. Dari Mukalla ke Tarim sekitar 200-an kilo, 300 kilo lupa. Udah WW-an. Subhanallah Allah kasih itu anak kuat gelandotannya. Alhamdulillah. Kandungannya kuat. Itu kurang-kurang kuat lewat itu selesai. Masya Allah. Yang Anda mau ceritain apa nih? Jadi ke situ-situ ceritanya curhat gitu. Yang Anda mau ceritain bukan itu. Yang Anda mau ceritain, ini kan naik pesawat Mihin Lanka nih, pesawat di Sri Lanka. Waktu dari Jakarta ke Kolombo dikasih makanan, nasi, ayam. Anda lihat nih makanan Jakarta, khas Indonesia. Khas Indonesia, kelihatan banget masakan Indonesia. Anda masih berani makan. Kenapa? Karena stoknya dari Jakarta. Al-ghalib fihal muslimun. Berani Anda makan. Ini boleh, ini halal. Begitu terbang dari Kolombo sampai ke transit lama tuh di Kolombo. Terbang lagi dari Kolombo sampai ke Muscat. Itu stok makanannya udah dari Sri Lanka tuh. Dapat lagi nasi ayam, cuman udah kelihatan bukan masakan Jakarta. Anda bilang sama istri nggak usah dimakan, tahan dikit, kita tahan 3-4 jam, nanti makan di Muscat. Kenapa? Kok beda hukumnya? Padahal pesawatnya sama. Karena makanan yang pertama dari negeri yang mayoritas muslim. Maka al-ghalib yang nyembelih muslim selesai halal hukumnya. Adal ghalib al-mufid lil-buhur. Makanan yang kedua dari kota yang mayoritas non muslim. Begitu masuk bandara aja patung Hindu Buddha tuh segede-gedenya. Udah mayoritas muslim. Anda nggak halal makan itu sampai Anda tahu yang nyembelih muslim. Kondisinya saat itu. Karena kenapa? Syakun tariun ala aslin muharram. Nah, ini jadiin kaidah nih kalau kita keluar negeri. Tergantung ke negeri mana. Kalau ente datang ke negeri mayoritas muslim ya udah selesai. Halal. Oh usah pusing-pusing. Selama disembelih jelas ya. Selama dilihat disembelih halal. Mayoritas muslim. Ya, nggak perlu ente mastiin yang nyembelih muslim apa non? Apa bukan. Tapi kalau perginya ke negeri yang mayoritas Hindu, Buddha, kita pergi ke India, Mumbai misalkan, di kota yang mayoritas non muslim, ya mesti pastiin dulu yang nyembelih betul-betul muslim. Jelas atau tidak? Ahlul kitab bagaimana Beb? Yahudi atau Nasrani? Tapi ahlul kitab boleh. Sembelihan ahlul kitab boleh. Sembelihan orang Nasrani Yahudi halal. Tapi dengan syarat. Di mazhab Syafi'i syaratnya udah gak bakal terpenuhin. Susah.
Sama kayak nikah ya Ustaz syarat Ustaz ya. Sama kayak nikah. Yang nyembelih harus orang Kristen yang dia tahu bahwasanya kakeknya yang pertama masuk Kristen itu masuk Kristennya sebelum Nabi Muhammad diutus. Temu bagaimana begitu tuh? Atau Yahudi juga, dia mesti yakin, mesti tahu bahwasanya kakeknya yang masuk Yahudi itu dari masuk Yahudi dari sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Mau nyari yang model bagaimana di mau nyari di mana yang model begini? Susah, susah. Nggak tahu di mazhab Hanafi berlaku nggak syarat itu Ustaz? Hah? Soalnya kan kalau di nikah mazhab Hanafi syarat ini kalau nggak salah nggak berlaku. Makanya nikah Nasraniyah atau Yahudiyah menurut mazhab Hanafi di zaman sekarang tuh masih sah. Di Eropa Syekh Abdullah bin Bayyah ketua Majelis Fatwa Eropa dia fatwa imam Hanafi atau Maliki lupa mesti dipastikan. Sah menurut Syekh Abdullah bin Bayyah kalau lakinya muslim perempuannya Nasraniyah atau Yahudiyah sah karena menurut dia syarat yang di madhab Syafi'i itu nggak harus. Ada madhab lain yang nggak mensyaratkan itu. Kalau Syafi'i nggak sah. Nggak sahnya bukan karena nggak boleh, boleh, cuman syaratnya nggak bisa terpenuhin. Makanya MUI di Indonesia langsung bilangnya nggak sah. Kenapa? Karena nadharan lil waqi'. Karena pada faktanya nggak bakal bisa terpenuhi itu syaratnya. Nah, soalnya kita nih orang nih begini, kebiasaan orang kalau dibilang sah dengan syarat, sahnya doang yang diambil, dengan syaratnya nggak diambil sama dia. Padahal keabsahannya terikat dengan syarat. Oh enggak nih nikah Nasrani laki-laki muslim dengan perempuan Nasraniyah itu sah dengan syarat. Yang diambil sama dia sahnya doang, syaratnya tuh bisa bodo amat. Kadang-kadang begitu masalahnya orang tuh. Ya, yeah. Makanya kalau Syekhuna Dr. Abdurrahman tuh ngajarin apa? Kalau itu ditanya sama orang tentang sesuatu masalah, kemudian masalah itu keabsahannya ada syarat, jangan bilang sah dulu, bilang kalau begini, maka sah. Jadi syaratnya dulu tuh yang terinci. Jadi kalau begini, maka sah. Kalau dibilang sah dengan syarat, orang awam kadang nggak peduli syaratnya apa, sahnya doang yang diambil. Itu uslub dalam menyampaikan hukum. Jadi kalau misalkan kalau syarat kalau ini terpenuhi maka hukumnya sah. Itu kan bicara sama, sah dengan syarat sama. Cuma bedanya apa? Yang ini syaratnya dulu disebutin baru hukum, yang ini hukum dulu disebutin baru sah. Kalau syaratnya dulu disebutin baru hukum, orang bakal merhatiin tuh yang disebutin duluan. Masjidil ihtimam. Tapi kalau hukum dulu yang disebutin baru syarat, ujung-ujungnya hukumnya diambil, syaratnya dibuang sama dia, kagak diperhatiin. Atau uslub. Nah, Syekhuna Dr. Abdurrahman pernah ngajarin uslub dalam menyampaikan hukum. Syaratnya dulu sebutin, baru abis itu bilang sah di ujung. Supaya orang perhatian dengan syarat. Atau uslub fi tablighil hukum. La ilaha illallah. Nah, itu jadi ada pengalaman nih ngamalin ini nih. Asyaqqu tari' ala aslin muharram. Jadi kalau kan al-ghalib fi hal muslimun jazal akal amalan bil ghalibi al mufid lidzuhur. Asani jenis syak yang kedua asyaqqu tari' ala aslin mubah. Syak yang timbul terhadap sesuatu yang hukum asalnya mubah. Contohnya apa? Ini gampang ini. Misalnya dalika. Contoh. Idza wajada amaan mutaghayyiran, kalau didapetin air berubah. Wahtamala amrayn, berubahnya ini ada dua kemungkinan. Al-awwal, kemungkinan pertama, taghayyuruhu bin najasa, dia berubah karena najis. Ats-tsani, kemungkinan kedua, taghayyuruhu bitulil muqth, berubahnya dia karena terlalu lama ngendep. Air kalau kelamaan ngendep berubah apa kagak? Berubah. Taghayyar bima fi maqarrihi wa mamarihi, apa segala macam tuh. Berubah kadang-kadang. Cuman kan beda nih, kalau berubah dengan najis nggak bisa dipakai. Kalau berubahnya gara-gara kelamaan ngendep, masih bisa nggak dipakai? Bisa, tetap tahir mutahhir. Jadi tetap termasuk perubahan yang nggak merubah daripada status tuhuriyatul ma. Maka bagaimana hukumnya? Ini kan ragu nih berarti kan syak, ragu terhadap sesuatu. Apakah berubahnya gara-gara kena najis atau berubahnya gara-gara terlalu lama ngendep? Wal hukmu syar'i, mah hukum syariatnya annahu yajuzu tatahhur bihi, hukumnya boleh dipakai bersuci. Kenapa? Amalan bi asli taharah, karena ngamalin hukum asalnya hukum asal air apa? Suci. Nggak usah nanya berubahnya gara-gara apa, hukum asalnya suci. Selama ente nggak tahu dia kena najis berarti masih suci. Aslin mubah, hukum asalnya mubah, boleh dipakai buat bersuci hukum asalnya. Wala yughayyiru syakku hukmahu, maka keraguan-raguan apakah dia berubah karena najis atau bukan, itu nggak merubah hukum sucinya. La ilaha illallah.
Ats-tsalits, hukum yang ketiga, jenis syak yang ketiga. Ya asyakku tari ala aslin muharram, maka tetap itu enggak ngerubah. Kemudian asyakku tari ala aslin mubah. Nah, ada kalanya ketika asyakku tari ala ma la yu'raf asluh. Keraguan-raguan yang timbul atas sesuatu yang enggak diketahui hukum asalnya. Enggak diketahui asal usulnya. Misaluhu, contohnya nih, muamalatu man aktsaru malihi haramun bi iqrarihi wa i'tirafihi. Ya, kita bertransaksi, muamalatu bertransaksi, man dengan aktsaru malihi haram, dengan orang yang aktsaru malihi haram, dengan orang yang mayoritas hartanya adalah barang haram. Mayoritas ya, bukan semuanya ya. Mayoritas. Mungkin 80% dari duit dia dari hasil haram, tapi ada 20% yang halal. Dia punya usaha halal kok masih. Berarti kan mayoritas hartanya dari haram. Ada orang nih, dia bandar judi. Tapi dia juga punya toko beras. Toko berasnya halal apa kagak? Toko berasnya halal, usaha halal. Statusnya sebagai bandar judi haram. Maka bagaimana? Muamalatu man aktsaru malihi haram biiqrarihi, dengan pengakuan dia, wa i'tirafihi, dengan pengakuan dia. Ya. Aksar ya, bukan kullu malihi, aksar malihi. Walam yatahaqqaq, dan belum bisa dipastikan. Annal ma'khudha min malihi ainul haram, yang kita ambil dari hartanya dia itu pasti barang haram. Belum bisa dipastikan tuh. Jadi ada orang hartanya dia 20% haram, 80% haram, 20% dari halal. Kita transaksi sama dia. Cuman kita nggak tahu nih, duit yang dipakai buat transaksi sama kita tuh dari yang 20% apa yang dari 80%. Lam yatahaqqaq. Kalau udah bisa dipastiin ya nggak boleh. Udah jelas-jelas. Di tempat bandar judinya dia habis ada yang nyetor terus dikasih ke kita. Oh, itu udah jelas itu. Nggak usah pakai ditanya. Ini dalam konteks kita belum bisa mastiin yang dia kasih ini dari yang 80% apa dari yang 20%. Walam yatahaqqaq. Maka boleh nggak kita bertransaksi dengan dia? Hadza syak la yu'rafu aslu, maka keraguan ini enggak diketahui asalnya apa. Asalnya apakah dari yang haram atau dari yang halal? Enggak ketahuan. Hal huwa aslun muharram, apakah dia dari hukum asal yang haram, au aslun mubah, atau dari hukum asal yang mubah. Bagaimana dalam kasus ini? Wal hukmu syar'i, hukum syariahnya annahu yajuzu muamalatuhu, boleh kita tetap bertransaksi sama dia. Selama masih ada kemungkinan dari harta dia yang halal, boleh kita transaksi sama dia. Kecuali kalau semua hartanya haram, enggak boleh. Atau kecuali kita udah tahu jelas-jelas yang dipakai transaksi sama kita sesuatu yang haram, itu baru nggak boleh. Tapi selama masih ada kemungkinan itu dari duit dia yang halal, maka boleh. Tajuzu muamalatuhu, boleh kita muamalah sama dia transaksi. Wala tahrum, dan nggak haram. Limkanil halal, karena nggak menutup kemungkinan itu dari yang halal. Wa adami tahaqquqit tahrim, dan nggak ada yang bisa memastikan itu dari duit yang haram. Lakin yukroh, tapi hukumnya makruh. Kata pedagang kalau diurus duit nggak pakai makruh-makruhan deh. Yang penting masuk dulu. Kalau kata Imam Nawawi di Minhaj itu ketika bahas salah satu hukum, nah ini boleh kata Imam Nawawi, tapi wala yakhfal wara' ya salam. Itu ini ibarat Minhaj tuh. Di bab nikah, di bab talak lupa. Ada satu masalah dibahas Imam Nawawi, ini secara hukum begini boleh, tapi wala yakhfal wara' kata Imam Nawawi. Tapi enggak ragu bagi orang bagaimana itu wara', sikap kehati-hatian. Kalau bicara boleh, tapi kalau anti warok jangan. Gitu dah bahasanya, secara nggak langsung begitu. Urusan boleh, tapi wala yakhfal wara' kata Imam Nawawi. Tidak samar bagi kita kalau orang yang mau berhati-hati, la yakhfal wara'. Jadi seperti itu, berinteraksi dengan orang yang mayoritas hartanya haram, hukumnya boleh. Selama bukan semua hartanya haram, atau selama bukan bisa dipastikan itu diambil dari bagian yang haram. 80-20, 80 duitnya dia haram, 20 dari bisnis halal. Kita nggak tahu dia ngasih ke kita dari yang mana. Boleh kata ulama. Karena itu syakkun tari' ala ma la yu'raf asluh. Itu ragu terhadap sesuatu yang nggak ketahuan asalnya. Boleh. Halal. Tapi makruh, dan kalau warok lebih baik ditinggalin, yang begitu dihindari. Muamalah ini berarti termasuk B, hibah. Hibah kan masuk kategori muamalah kalau orang ngasih. Ini dia nggak bicara B' doang, muamalah. Termasuk orang ngasih, hibah. Ya. Datang ke pejabat, kasih amplop. Boleh nggak nerima? Bagaimana nih? Ini bisa jadi dari duit yang halal, bisa jadi kalau ngelihat gajinya sih nggak mungkin ya. Soalnya kalau kita lihat gaji-gaji pejabat tuh kadang-kadang nggak masuk akal sama pengeluarannya.
sekelas pejabat setingkat menteri aja itu kalau nggak salah gaji pokoknya 40 jutaan atau berapa. Kapolri yang pernah baca PNS yang udah eselon paling tinggi itu gaji pokoknya cuma 40 jutaan lebih. Belum paling tunjangannya nanti. Pengeluarannya wah luar biasa. Luar biasa. Terus kita ragu nih misalkan ada pejabat, kita tahu gaji pokoknya sekian, tunjangannya sekian. Terus ngasih kita sekian. Nah, ini bisa jadi dari yang halal, bisa jadi dari yang haram nih. Dari mana sumbernya nih? Bagaimana hukumnya di situ? Boleh. Kita boleh menerima pemberiannya. Yang penting tadi itu bukan bisa dipastikan dari yang haram, tapi makruh. Tapi kalau kita waro, hati-hati, jangan diterima. Walayah fal waro, jangan diterima yang begitu. Ini kalau ngasihnya tanpa embel. Kalau ngasihnya pakai embel-embel lain lagi ceritanya, bisa langsung haram. Kalau ngasihnya pakai embel-embel bisa langsung haram. Embel-embel. Ustaz, buat antum Ustaz. Tapi diskotikannya jangan diganggu Ustaz ya. Udah langsung haram mulai itu, nggak usah ditanya lagi. Jelas ya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab.